Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Farhani SAG MPDI serta rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 15 akan menyampaikan sebuah materi mengenai tujuan akhir pendidikan. Nah, yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Gina Solihah Nuraini bersama Melasari dan Pia Nur Apipah. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian tujuan akhir pendidikan. Baik, sebelumnya apa sih tujuan itu? Nah, tujuan itu ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha itu kegiatan itu selesai. Secara terminologi, tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Jadi, apabila kita mempunyai sebuah usaha dan itu usahanya telah selesai tercapai, maka tujuannya itu adalah yang diharapkan kita. Nah, seperti itu tujuan. Nah, untuk tujuan pendidikan di sini adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati, kebenaran dan kepentingannya yang diinginkan dicapai melalui berbagai kegiatan baik di jalur pendidikan, sekolah maupun luar sekolah. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Nah, tujuan akhir pendidikan itu mencakup tujuan tertinggi dan tujuan umum yang bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum karena sesuai dengan konsep Islam yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu istilah yang disebut dengan insan kamil atau manusia paripurna. Adapun indikator menjadi insan kamil itu sendiri adalah menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya, berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan pendekatan filosofis. Tujuan umum lebih bersifat empirik atau realistis, yang arah tercapainya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Dikatakan umum karena berlaku untuk siapa saja tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan menyangkut diri peserta didik serta secara total. Nah, di sini ada implikasi pendidikan atau tujuan akhir pendidikan itu sendiri mengenai larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, 1. Meningkatkan takwa kepada Allah dengan rasa khauf, takut kepada Allah, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya, kita melaksanakan perintahnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan zakat, puasa, melaksanakan haji dan lain sebagainya, itu adalah perintah Allah. Nah, serta larangannya itu jangan berbuat maksiat seperti halnya zina, mencuri, fitnah. Nah, itu adalah larangannya. Yang kedua yaitu mengenali Allah dengan merenung semua ciptaannya dan firman-Nya. Nah, dengan mengenali Allah itu kita setelah sholat melaksanakan zikir. Nah, itu akan mengenali Allah dengan mengingat kebesarannya yang begitu banyak, keindahan alam yang begitu indah, luas. Nah, itu. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah Allah. Yang tadi saya katakan, perintah Allah itu berupa melaksanakan rukun Islam, yaitu melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji, dan lain sebagainya.
Nah, yang keempat itu adalah memperbanyak mengingat Allah dengan beristighfar dan sholawat. Nah, iya, karena memperbanyak mengingat Allah itu dengan kita banyak zikir, yaitu zikir beristighfar, astagfirullahaladzim, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Nah, itu adalah dengan cara mengingat kita kepada Allah. Nah, yang kelima yaitu menjauhi kesyirikan dengan menjauhi hal-hal yang akan terjatuh dalam kesyirikan itu sendiri. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai ayat dan tafsir Al-Qur'an mengenai tujuan akhir pendidikan. Nah, ayat Al-Qur'an yang pertama itu dalam surat Toha ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya Musa, yang artinya maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil, hai Musa. Nah, jadi tafsir Al-Qur'an dalam surat Toha ayat 11 itu, jadi ketika Musa alaihi salam sampai di tempat api, dia melihat api itu bercahaya putih, bersih mengitari sebuah pohon berwarna hijau. Musa keheran-keheranan melihat kejadian itu karena cahaya api yang putih bersih itu tidak mengurangi kehijauan warna pohon. Begitu pula sebaliknya, warna hijau pohon itu tidak mengurangi cahaya putih api itu. Dikala itulah Musa alaihissalam mendengar suara memanggil, hai Musa. Nah, untuk ayat yang kedua yaitu surat Toha ayat 12 yang berbunyi, Inni ana rabbuka fa'ahlaqna alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa, yang artinya sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci atau tua. Jadi tafsir mengenai surat Toha ayat 12 ini, Nabi Musa mendengar panggilan itu. Musa terkejut dan ragu dari mana datangnya suara itu. Suara panggilan itu disusul kemudian dengan suara yang dinyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan sempurna. Kemudian suara itu memintanya agar Musa menanggalkan kedua alas kaki karena ia berada di suatu lembah bernama Tua, lembah yang suci dan sangat dihormati. Nah, jadi ketika Nabi Musa memasuki lembah yang suci, Allah memerintahkan untuk meninggalkan atau terompahnya. Terompahnya itu adalah maksudnya sendal. Jadi ketika kita masuk ke lembah yang suci, kita harus menghormati tempat tersebut dengan meninggalkan terompahnya atau sendalnya tersebut. Semisalnya kita memasuki masjid, dan kita memasuki tempat yang suci itu harus menghormati. Contohnya kita harus jangan memakai sendal ke dalam masjid, harus meninggalkan sendal alas kaki tersebut. Nah, jadi maksud ayat Toha ayat 12 itu kita harus menghormati sebuah tempat lembah yang suci. Ya, jadi seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa surat Toha ayat 11 sampai 12 ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa saat hendak berjumpa Tuhannya, yaitu Allah. Pada waktu itu Nabi Musa akan menerima kenabian. Kisah perjumpaan Nabi Musa dan Tuhannya terekam jelas dalam surat Toha ayat 11 sampai 12. Suatu kisah yang menjelaskan tentang sejarah Nabi Musa menerima wahyu ilahi. Surat Toha ayat 11 dan 12 ini menceritakan ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mendatangi suatu tempat. Ketika telah sampai pada tempat tersebut, beliau mendengar suara yang memanggilnya.
Nah, di dalam surat Toha ayat 11 sampai 12 ini dijelaskan suara memanggil Nabi Musa seraya berkata, "Saya Tuhanmu," dan memerintahkan Nabi Musa agar melepaskan terompahnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Musa bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang suci. Jadi ketika masuk ke tempat yang suci atau lembah yang suci, kita harus menghormati dengan meninggalkan terompah, yaitu melepas alas kaki. Jadi poin penting dalam surat Toha ayat 11 sampai 12 ini yang teman-teman harus pahami bahwa dalam memasuki ke sebuah tempat suci itu perlu menjaga tata krama dengan memuliakannya dan menghormatinya agar kebenaran terwujud di dalamnya, sebagaimana etika berdiri di hadapan raja harus dipatuhi. Nah, seperti itu. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai tafsir Al-Quran surat Toha ayat 11 dan 12. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Melasari dan Pianur Apipah. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.